Halo, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan waktu kepada Iran hingga Selasa pukul 8 waktu Amerika Serikat bagian timur atau Rabu waktu Indonesia bagian barat, sebelum menghancurkan infrastruktur seperti jembatan hingga fasilitas energi. Trump menekan ancaman ini agar Iran membuka Selat Hormuz. Di sisi lain, Iran memastikan deadline atau tenggat waktu Donald Trump tersebut tidak akan jadi ancaman dan tetap menolak gencatan senjata. Lalu akankah Trump benar-benar akan menyerang Iran atau kembali mengulur tenggat waktu seperti sebelumnya? Sapa Indonesia Malam juga menyoroti soal tindakan pegawai pemerintah Provinsi Jakarta yang menjawab laporan warga terkait parkir liar atau akal imitasi AI. Bagaimana Pemprov Jakarta menelusuri tindakan ini dan memberikan sanksi pada pegawai terkait? Dua topik tadi dan sejumlah informasi lain akan jadi sorotan Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro bersama Anda. Saudara, jelang batas waktu ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk buka Selat Hormuz, Iran justru terus meluncurkan serangan rudal. Seolah tak takut dengan ancaman Amerika Serikat, pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan gelombang serangan ke-98 dari Operation True Promise 4 yang menyerang target-target militer dan logistik utama yang terkait dengan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Dikutip dari media Iran Press TV, Iran juga telah resmi menanggapi usulan gencatan senjata dari Amerika Serikat dengan mengajukan rencana 10 poin yang menuntut penghentian permanen perang. Salah satunya adalah pembentukan protokol transit baru yang menjamin keamanan di Selat Hormuz. Sebuah drone menghantam komplek petrokimia di kota industri Jubail, Arab Saudi pada Senin malam. Sebuah sumber dari Agence France Presse AFP mengungkap peristiwa itu terjadi hanya beberapa jam setelah fasilitas serupa di Iran juga diserang. Serangan itu menyebabkan kebakaran di pabrik Saudi Basic Industries Corporation SABIC. Jubail adalah salah satu basis kota industri terbesar di dunia yang memproduksi baja, bensin petrokimia, minyak hingga pupuk. Sebuah rudal menghancurkan bangunan tempat tinggal di kota Haifa, Israel. 10 orang terluka dalam peristiwa ini. Rekaman lokasi kejadian menunjukkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api, sementara asap mengepul dari bangunan yang rusak serta puing-puing yang berserakan. Untuk mencegah risiko bertambah besar, petugas memadamkan pipa gas dan listrik di bangunan itu. Tim penyelamat Israel juga menemukan 2 jenazah dari reruntuhan sebuah bangunan di Haifa. Rudal yang menghantam juga memporak-porandakan jalan raya dan menggulingkan beberapa mobil. Iran belum mengonfirmasi bertanggung jawab atas serangan ini. Namun Korps Garda Revolusi Iran menyebut telah meluncurkan rudal balistik ke Israel pada hari Minggu. Sebanyak 4 anggota keluarga ditemukan tewas dalam reruntuhan setelah hantaman rudal Iran di sebuah bangunan di Haifa. Rekaman menunjukkan dampak serangan yang menghancurkan sebuah bangunan di Haifa. Tim penyelamat dan eskavator berusaha membersihkan reruntuhan. Rudal menghantam pada hari Minggu lalu dan 4 korban ditemukan Senin kemarin.
טוב, אתמול בשעות הערב שוטרי מחוז חוף קיבלו התראה ולאחר מכן מספר דיווחים על נפילה בעיר חיפה. יחד עם כוחות ההצלה, כיבוי, מד"א והרשות המקומית הגיעו למקום. כמו שאתם רואים מאחוריי, התחילו בפעולה הראשונה שזה הצלת חיים, שזה המטרה העליונה של כל הכוחות. הגיעו, איתרו פה מספר פצועים, פינו אותם במהירות לבית החולים. לאחר מכן הבינו שיש פה מספר מנותקי קשר, 4 במספר. Sejumlah mobil hangus terbakar di Petah Tikva, Israel setelah serangan rudal balistik Iran yang membawa hulu ledak klaster. 2 orang terluka. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kendaraan yang masih berasap di tempat parkir perumahan. Seorang perempuan 34 tahun yang terkena pecahan ledakan dilaporkan dalam kondisi kritis. Rudal balistik Iran menghancurkan sejumlah bangunan tempat tinggal dan puluhan mobil di Ramat Gan, Israel Tengah. Rekaman video menunjukkan jendela pecah dan atap runtuh setelah pecahan rudal menembus struktur bangunan. Tak hanya bangunan, sejumlah kendaraan mobil dan jalanan masih tertutup puing-puing. Pihak berwenang menyatakan setidaknya ada 2 orang terluka dalam serangan itu. Saudara, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan terhadap target-target militer Iran. Rekaman ini memperlihatkan kendaraan dan berbagai infrastruktur militer Iran hancur akibat ledakan besar. Dalam pernyataannya, CENTCOM bilang, kekuatan militer Iran terus menurun. Amerika Serikat tanpa henti menyerang aset dan infrastruktur militer Iran. Your messaging on the war has moved from the war is coming to an end. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang Iran memasuki periode kritis jelang tenggat waktu yang diberikannya untuk membuka Selat Hormuz. Trump kembali melontarkan pernyataan bahwa Iran akan kembali ke zaman batu karena AS akan menyerang jembatan dan fasilitas energinya jika ancaman Trump tidak dikabulkan. Trump memberikan Iran waktu hingga Selasa pukul 8 waktu Amerika Serikat bagian timur atau hari Rabu waktu Indonesia bagian barat. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Di sisi lain, Iran tetap menolak gencatan senjata sebagai bagian dari kesepakatan yang ditawarkan Amerika Serikat. Alasannya AS juga telah melanggar kesepakatan gencatan senjata sebelumnya, meski telah disetujui Iran. Iran ingin perang berhenti secara permanen dan kepastian keamanan di wilayah Teluk. Iran menegaskan tidak akan membiarkan tenggat waktu yang diberikan Trump sebelum menyerang Iran besar-besaran jadi ancaman masyarakat Iran. ضرب العجل نباید باعث بشه که ما در دفاع از کشورمون کمترین تردیدی به خودمون راه بدیم. این یک. 2. پرسیدید چرا آتش بس؟ نه. دلیلش بزرگان ما قبلا عرض کردن، ما هم به تبعیت از اونها عرض میکنیم که دلیلش تجربه است. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس یعنی که مدت کوتاهی رو وقفه ایجاد بکنن برای تمدید نیرو و برای ارتکاب مجدد جنایت. هیچ عاقلی این کار رو انجام نمیده. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Kepala Intelijen Garda Revolusi, Majen Majid Khademi.
Dalam pernyataan tertulis yang dibacakan oleh penyiar televisi pemerintah Iran, Mujtaba menyebut Majen Majid Khademi sebagai pejuang dan prajurit teguh yang mengorbankan nyawa mereka untuk Iran. Majid Khademi tewas dalam serangan Amerika Israel pada Senin kemarin. بار دیگر دشمن آمریکایی صهیونیستی که در جنگ تحمیلی علیه ملت و رزمندگان غیور ایران اسلامی و در نقشه‌های شوم خود با شکست‌های پی در پی مواجه شده است، به حربه همیشگی تروریسم صهیونی و ترور یکی از سرداران جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور چنگ زد. سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی که چند دهه در عرصه‌های امنیتی اطلاعاتی و دفاعی کشور مجاهدت‌های فراوان و خاموش داشت، به فیض شهادت نائل شد. Saudara, 28 Februari lalu serangan Amerika Serikat dan Israel menghantam sebuah sekolah dasar di wilayah Al-Minab, Iran. Serangan itu sekaligus jadi penanda hari pertama perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dimulai. Sekitar 200 anak meninggal akibat serangan ini, dan sebagai bentuk penghormatan kepada para korban, warga Iran menggelar solidaritas Minab untuk mengenang jiwa mereka. Ruang kelas yang kini tak lagi beratap jadi saksi bagaimana nyawa sekitar 200 anak-anak terenggut akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. 28 Februari lalu, serangan AS dan Israel menghantam sebuah sekolah dasar di wilayah Al-Minab, Iran. Serangan itu sekaligus jadi penanda hari pertama perang AS dan Israel terhadap Iran dimulai. Hampir 7 pekan berlalu, luka atas nyawa-nyawa anak-anak tak berdosa masih lekat terasa. Tak hanya bagi para orang tua, tapi juga seluruh negeri Iran. Sebagai bentuk penghormatan kepada para korban, Iran menggelar solidaritas Minab untuk mengenang jiwa mereka. Seorang warga Teheran menyebut kematian anak-anak tersebut kini justru menjadi bahan bakar warga Iran bersatu menghadapi serangan AS dan Israel. دشمن فکر میکنه با کشتن مثلا بچه‌ها میتونه به اهدافش برسه، در صورتی که اینجوری نیست. هیچ وقت هم به اهدافش نمیرسه و ما همچنان ایستاده‌ایم و از مملکتمون دفاع می‌کنیم. Pemerintah Iran menyatakan serangan terhadap anak-anak SD di wilayah Minab itu jadi bukti AS dan Israel yang tak peduli kalangan mana jadi target mereka selain pihak militer. در اول خب ما این جنایت جنگی رو که توسط رژیم استکبار جهانی آمریکا و رژیم کودک کش اسرائیل بر کشور ما تحمیل شده است رو شدیداً محکوم بکنیم. این نشون دهنده این هست که همونطوری که کودکان غزه رو به خاک و خون کشیدن، برای اینا هیچ معنا مفهومی نداره که کودک باشه، زن باشه، جوان باشه، زیرساخت اقتصادی باشه، زیرساخت تامین انرژی باشه. Kini, perang AS Israel telah berjalan lebih dari sebulan. Akankah perang berakhir? Atau lebih banyak nyawa dan masa depan anak-anak lainnya yang akan terancam? Saudara, Israel terus melancarkan serangan ke kota-kota di wilayah Lebanon Selatan. Asap terlihat mengepul saat militer Israel menghancurkan rumah-rumah warga di daerah Nakura. Israel melakukan serangan di wilayah Klaileh dan pinggiran Al-Malikia, serta menghancurkan rumah-rumah yang terletak di Nakura dan Al-Bayada di distrik Tayyer Selatan. Militer Israel menembaki kota Bayut al-Shariat dan juga Al-Mansuri. Sebuah serangan di dekat Nakura menyebabkan 3 warga terluka. Sementara pejuang Hezbollah menyatakan telah menargetkan serangan terhadap 7 formasi tentara Israel di Ainata dan Marun al-Ras, menghancurkan tank Merkava di Rashaf, serta menyerang permukiman di Israel Utara.
Berita selanjutnya di Sapa Indonesia Malam setelah jeda, Saudara. Gubernur Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Lurah Kalisari Jakarta diperiksa terkait penggunaan foto artificial intelligence atau AI untuk merespons laporan warga. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Saudara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal memberikan sanksi tegas kepada pegawai pemerintah Provinsi Jakarta yang merespons laporan warga dengan foto editan artificial intelligence atau AI. Dia memerintahkan Inspektorat Pemprov memeriksa siapapun yang terlibat termasuk Lurah Kalisari. Pramono menjelaskan dirinya telah meminta Inspektorat memeriksa Lurah Kalisari dan Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur soal penyelesaian laporan warga dengan rekayasa foto AI. Ia meminta siapapun yang terlibat diberikan sanksi tegas agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap pegawai Pemprov jujur. Jika memang masalah belum selesai, jangan dimanipulasi seolah-olah sudah selesai. Sebelumnya seorang petugas diduga memanipulasi tindak lanjut laporan keresahan warga terhadap parkir liar di wilayah Pasar Rebo. Dia menggunakan foto AI atau kecerdasan buatan sehingga seolah-olah parkir liar itu telah ditangani petugas. Yang urusan dengan AI yang ada di Jaki, saya sudah meminta kepada Inspektorat untuk memeriksa apakah itu lurahnya, lurah di Kalisari maupun Kasubdinnya, siapapun yang salah harus diberikan hukuman dan ini tidak boleh terulang kembali. Karena bagaimanapun bagi pemerintah Jakarta transparansi itu menjadi hal yang penting, lebih baik misalnya lah belum selesai ya belum selesai aja daripada kemudian dilakukan dengan AI yang notabene itu membohongi, dan saya sudah meminta kepada Inspektorat untuk diberikan sanksi untuk itu. Mengapa insiden laporan warga dibalas dengan foto editan bisa terjadi dan langkah-langkah apa yang bakal dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengembalikan kepercayaan publik? Kita tanyakan langsung kepada staf khusus Gubernur DKI Jakarta yang juga juru bicara Pemprov DKI Jakarta, Ciko Hakim. Mas Ciko, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, Friska. Jadi kalau hasil pemeriksaan sementara siapa saja yang sudah dimintai keterangan, Mas Ciko? Jadi pada prinsipnya tentu ketika kita mendapatkan laporan dari warga terkait dengan dugaan adanya foto AI yang digunakan untuk melaporkan tindak lanjut dari laporan warga, ini langsung kita menelusuri terkait ini, dan betul ternyata memang itu bukan hanya dugaan dan itu betul-betul terjadi, dan tentunya dalam 1, 2, sampai 3 hari ke depan akan ada terus pemeriksaan oleh pihak Inspektorat. Namun dalam proses pemeriksaan ini Saudari Lurah di Kalisari sudah dinonaktifkan untuk sementara dan akan ada pelaksana tugas harian agar kegiatan di kelurahan tetap berjalan dengan normal. Juga dari kasih pemerintahan, juga kasih ekbank, dan juga 3 pegawai petugas PPSU yang ditenggarai juga terlibat terkait dengan ini. Jadi pemeriksaan ini masih berlanjut, tapi untuk sementara beberapa ASN dinonaktifkan dari jabatan. Ini suatu hal yang serius, dan Bapak Gubernur Pramono Anung betul-betul seperti tadi dalam paket disampaikan, beliau menyampaikan bahwa kita tidak boleh sekali-sekali dengan alasan apapun memanipulasi hal-hal yang sifatnya terkait dengan harapan dari pelayanan publik kita terhadap masyarakat. Ya, lurahnya sudah dinonaktifkan dan sejumlah jajarannya investigasi terus berlangsung. Ini awalnya bagaimana Pemprov DKI Jakarta dapat laporan dan dugaan AI yang ternyata terkonfirmasi, Mas Ciko? Jadi awalnya memang melalui media sosial terkait dari salah satu akun yang akun tersebut menyatakan bahwa dia mendapatkan laporan dari warga yang bercerita kepada dia, dan kemudian dia memposting tersebut dan sambil mention salah satu staf khusus yaitu Wakil Koordinator Staf Khusus Bapak Justinus Prastowo, yang kemudian tentu beliau langsung menindaklanjuti ini.
Dan kita menelusuri dan dari foto AI, dari nomor laporan dan lain-lain, dan kita bisa menyimpulkan, walaupun tentu kita harus melakukan investigasi, dan dalam hasil investigasi sementara ini memang betul bahwa ada pelanggaran terkait itu. Namun tentu kita nggak mau berhenti di situ, karena kita harus mencari akar permasalahannya, siapa saja yang terlibat, ya kan. Kadang-kadang mungkin tidak karena apakah salah satu atau dua orang yang malas untuk melakukan tindak lanjut kemudian memanipulasi jawaban, apakah ada keterlibatan pihak lain misalnya yang tentunya ini terkait dengan parkir liar, apakah ada kerjasama terkait itu, dan kita harus kita telusuri karena ini hal yang betul-betul serius. Namun tentu kita juga ingin masyarakat tahu bahwa sejak dari bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Maret 2026 itu ada 60 ribu lebih laporan Jaki yang masuk, dan tidak satupun, dan bahkan dari sebelum-sebelumnya tidak pernah ini terjadi. Dan tingkat kepuasan masyarakat untuk melaporkan di Jaki ini sebenarnya juga cukup tinggi ya. Nah mudah-mudahan karena nilai setitik ini tidak rusak susu sebelanga, tapi harapan kami masyarakat juga tetaplah percaya untuk bisa melaporkan apa-apa yang menjadi concernnya melalui Jaki, dan kami tentu akan memperbaiki yang terkait dengan layanan ini, dan tadi terkait dengan pengawasan di berbagai tingkatan juga harus ditingkatkan. Jadi kita menghimbau juga jajaran kita ya di pemerintahan untuk tidak sekali-sekali lagi melakukan hal-hal seperti ini, dan betul-betul melakukan pengawasan, karena kesalahan anak buah ini ya tentunya adalah andil dari pimpinan yang tidak melakukan pengawasan dengan semestinya. Jangan sampai kepercayaan publik dipermainkan. Bicara soal bukti saja, bukti foto yang biasanya kan Jaki kita lihat ya, aduan seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Apakah sudah dilakukan, misalnya belajar di kasus ini, bukti yang masuk karena banyak sekali 60 ribu tidak mungkin diperiksa manual, tapi adakah sistem misalnya untuk mendeteksi apakah ini AI generated atau tidak, Mas Ciko? Ya tentu setelah kejadian ini ya kita harus betul-betul sesuaikan diri kita dengan kemajuan teknologi ya. Artinya ini wake up call, alarm, memang kadang-kadang selalu ada blessing in disguise bila ada terjadi kesalahan, artinya kita bisa memperbaiki dan mengetahui celah-celah mana yang memang harus kita perketat pengawasan. Ya, kalau SOP perbaikannya ada atau tidak yang sudah diperintahkan, Mas Ciko? Pastinya. Tapi kan namanya SOP tidak bisa dirubah dalam semalam ya, Friska ya. Aturan main ini tentu kita sedang memformulasikan bagaimana cara pengawasan yang lebih tepat lagi sehingga bisa meminimalisir kejadian seperti ini. Tapi kalau dari laporan yang masuk sejauh ini kasus pertama, dan semoga pertama dan terakhir ya, Mas Ciko, kalau hasil penelusuran atau dicek lagi dari laporan-laporan yang masuk. Betul, belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, mudah-mudahan kita akan sisir dan kita akan pastikan terkait ini, dan harapan kita ke depan tentunya ini menjadi suatu pemicu untuk kita berbuat lebih baik lagi dalam bidang pelayanan. Ya, kenapa saya tanyakan ini? Soalnya kan juga setelah ada kejadian ini, Mas Ciko juga mungkin memantau di ruang media sosial bahwa bertanya jangan-jangan ini bukan kasus pertama, atau berani melakukan ini karena sudah pernah tapi lolos, begitu Mas Ciko? Ya, tentunya mudah-mudahan enggak ya, tapi yang pasti hari ini setelah kita telusuri belum ada hal-hal semacam ini terjadi sebelumnya. Ya, dan tentu saja harus dijaga karena ditekankan juga oleh Pak Gubernur kan, kalau belum selesai kerjaannya bilang saja, daripada berbohong, manipulasi itu tidak ada ruang untuk itu ya, Mas Ciko ya, yang diberikan. Betul, itu artinya kan kita transparansi ini suatu hal yang keharusan, bahkan Jakarta menempati peringkat yang tertinggi dengan hal-hal yang terkait dengan keterbukaan informasi publik misalnya. Dan tentunya Friska juga tahu bahwa kalau saya sebagai salah satu juru bicara di Pemprov DKI Jakarta ini juga selalu siap sedia untuk menjawab pertanyaan teman-teman media. Jadi artinya hal-hal yang sifatnya terkait dengan transparansi memang harus dikedepankan, dan Bapak Gubernur memastikan jajarannya untuk berlaku lebih baik lagi, khususnya di bidang pelayanan publik, karena core-nya dari pemerintahan baik itu pusat maupun daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Terima kasih banyak Mas Ciko sudah memberikan informasi terkini terkait dengan penyelidikan adanya laporan respons foto AI yang sudah ditindaklanjuti juga oleh Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Mas Ciko Hakim. Dan kami akan segera kembali usai kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Saudara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam dengan berita aktivis Kontras yang menjadi korban penyiraman air keras Andri Yunus menolak kasusnya diusut lewat peradilan militer. Andri meminta pelaku diadili di peradilan umum. Andri Yunus menyampaikan mosi tidak percaya melalui surat yang dibacakan dalam kegiatan pembacaan pesan kebangsaan terkait kasus Andri Yunus di kantor Kontras Jakarta. Menurut Andri, proses peradilan militer berpotensi tidak memberikan keadilan bagi korban. Andri menilai peradilan militer justru sering menjadi ruang impunitas bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum dan HAM. Andri juga mendorong semua elemen masyarakat sipil untuk mendorong pembentukan tim gabungan pencari fakta independen atau TGPF agar aktor intelektual di balik penyiraman air keras pada dirinya bisa terungkap. Surat Andri Yunus tertanggal Jumat 3 April 2026. Kasus percobaan pembunuhan melalui teror air keras terhadap diri saya harus diungkap dan diusut tuntas. Dan ini menjadi tanggung jawab negara melalui perangkatnya untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa. Yang paling penting bagi saya, siapapun pelakunya, baik sipil maupun terindikasi keterlibatan prajurit militer, harus diadili melalui peradilan umum. Saya keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum dilakukan melalui peradilan militer yang selama ini menjadi sarang impunitas prajurit militer pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya menjelaskan bahwa saat ini korban penyiraman air keras Andri Yunus sudah memasuki tahap operasi kelima. Dalam operasi ini memfokuskan pada pemulihan di area wajah, terlebih area mata yang terdampak parah. Mungkin minta doanya juga bahwa hari ini tadi sekitar pukul 10 sudah berlangsung operasi kelima, tindakan kelima gitu ya, yang dilakukan oleh tim dokter RSCM kepada Mas Andri, dan operasi diperkirakan selesai sekitar jam 1 atau jam 2 siang ini. Jadi saya belum bisa memberikan update kondisinya, tapi yang jelas kondisinya sudah perlahan stabil. Cuman yang kami khawatirkan sesuai yang kemarin disampaikan oleh tim dokter RSCM, kondisi di mata kanannya menurun. Ultimatum Trump soal mengubah kawasan Iran layaknya neraka diperkirakan habis pada Selasa waktu Amerika Serikat. Dunia terus menyerukan kedua belah pihak menahan diri dan menyelesaikan konflik melalui jalur diplomatik. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia. We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants, Stone Ages, Batas waktu ultimatum Donald Trump tinggal menunggu beberapa jam. Tenggat yang dilontarkan Trump adalah agar Iran membuka Selat Hormuz dan menyetujui sejumlah kesepakatan untuk mengakhiri perang. Jika hal itu tidak dilakukan Iran, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan serangan yang lebih besar. Pada 5 April lalu,
atau 1 hari sebelum tenggat ultimatum Iran, Trump mengumumkan perpanjangan waktu melalui akun media sosialnya. Melalui Truth Social, Trump menuliskan Selasa akan jadi hari pembangkit listrik dan hari jembatan. Semuanya dalam sehari di Iran tak pernah ada hal seperti itu sebelumnya. Trump juga mengancam, buka Selat Hormuz atau kalian akan hidup bagai di neraka. Lihat saja. Lalu Trump memperjelas pada unggahan berikutnya. Selasa jam 8 malam waktu Amerika Serikat bagian timur. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang Iran memasuki periode kritis jelang batas waktu yang diberikannya untuk membuka Selat Hormuz. Trump kembali melontarkan pernyataan bahwa Iran akan kembali ke zaman batu karena Amerika Serikat akan menyerang jembatan dan fasilitas energinya jika ancaman Trump tak dikabulkan. Trump memberikan Iran waktu hingga Selasa jam 8 waktu Amerika Serikat bagian timur atau hari Rabu waktu Indonesia Barat. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants, Stone Ages, yeah. Pada 26 Maret, Trump juga sempat menunda tenggat serangan terhadap fasilitas energi Iran. Ia memberikan waktu selama 10 hari dari 26 Maret menjadi 6 April. Ultimatum itu kembali dilontarkan Trump melalui media sosial Truth miliknya pada 4 April lalu. Trump memperingatkan Iran melalui media sosial pada 4 April bahwa waktu hampir habis bagi negara itu untuk mencapai kesepakatan atau membuka jalur air utama Selat Hormuz. Akun Truth Social Presiden Amerika Serikat Donald Trump menulis, "Ingat, ketika saya memberi Iran 10 hari untuk membuka kesepakatan atau membuka Selat Hormuz, waktu hampir habis. 48 jam sebelum semua neraka akan menimpa mereka. Maha Suci Tuhan." Menanggapi perpanjangan ultimatum dan ancaman terbaru Trump, Iran menyebut Presiden Donald Trump sebagai sosok yang tidak stabil dan delusional. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Iran, Reza Salehi Amiri. Ia menambahkan, masyarakat Iran pada umumnya melihat Trump sebagai pribadi yang kurang memiliki keseimbangan dan menilai pernyataan Trump kontradiktif. Reza Salehi Amiri juga menegaskan Selat Hormuz selalu terbuka untuk dunia, tapi tertutup bagi musuh Iran. ترامپ یک شخصیت متزلزل متوهم با مجموعه تناقضات هست. جامعه ایران معمولاً به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی‌کند چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشه. Presiden Donald Trump turut membalas pernyataan yang disampaikan pihak Iran yang menyebutnya delusional. Dirinya menyebut tidak peduli dengan tanggapan kritikus yang mempertanyakan kesehatan mentalnya. Trump justru menambahkan perlu banyak orang seperti dirinya agar negara tidak lagi dipermainkan dalam perdagangan. I don't care about critics. What is your response to critics who say that it is your mental health that should perhaps be examined as this war continues? I haven't heard that. But if that's the case, you're going to have more people like me because our country was being ripped off on trade, on everything for many years until I came along. So if that's the case, you're going to have more people. Dasha, go ahead. Di tengah perpanjangan ultimatum Trump, media AS Axios melaporkan utusan khusus Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mulai berkomunikasi lewat pesan langsung. Peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali menilai langkah komunikasi tersebut jadi bagian strategi Trump yang terus mengulur waktu menyerang Iran.
Dia bahkan sekarang memberikan ultimatum 48 jam itu selalu diundur-undur terus tuh. Seharusnya kan hari ini nih deadline-nya, tapi diundur-undur. Itu membuktikan sebenarnya Donald Trump itu juga nggak pede. Kenapa dia mengundur? Ya karena sekarang sedang digerakkan sel-sel diplomasi Amerika Serikat untuk kemudian berjabatan tangan dengan Teheran untuk melakukan gencatan senjata. Ini kan Steve Witkoff udah melakukan kontak langsung loh dengan Arakci, yang tadinya kan ditengahi oleh Pakistan ya, tapi sekarang udah direct talks itu. Ini artinya sebenarnya Amerika Serikat juga tidak betul-betul siap untuk berbenturan dengan Iran. Di sisi lain, Tiongkok menyatakan ketersediaannya untuk bekerja sama dengan Rusia dalam Dewan Keamanan PBB demi meredakan situasi di Timur Tengah. Tiongkok mengatakan hal mendasar untuk bisa menyelesaikan persoalan pelayaran Selat Hormuz adalah dengan sesegera mungkin melakukan gencatan senjata. Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg University Rusia, Koni Rahakundini Bakri menyatakan keterlibatan dua negara besar ini memiliki pengaruh yang cukup besar. Di sini yang kita lihat, kekuatan di Dewan Keamanan PBB yang dimiliki oleh China dan Rusia itu ternyata sangat berpengaruh. Itu kenapa saya bilang dengan segala hormat bantuan Pakistan itu bagus awalnya. Tapi mereka akan perlu dua raksasa ini turun, dan sekarang dua raksasa ini sudah turun, dan juga bukan cuma turun tapi sudah ada koordinasi mendalam antara China dan Rusia. Kita bisa lihat misalnya pernyataan Duta Besar Fu Chong ya, dia bilang bahwa penggunaan kekuatan itu akan dilegitimasi kalau tidak akan legitimasi kalau akan memperburuk keadaan. Kemudian Duta Besar kita di Rusia, Duta Besar Rusia di Nebenzia bilang bahwa solusinya pokoknya permusuhan itu hentikan dulu, itu aja dulu. Itu kenapa akhirnya Perancis juga menolak dan juga Bahrain tidak jadi. Serangan rudal drone Iran masih terus dilancarkan ke tiap pangkalan tentara militer Amerika Serikat yang ada di negara kawasan Teluk. Iran juga bahkan melontarkan 3 rudal dalam 1 pekan dengan menargetkan kawasan industri Ramat Hofav di Israel Selatan. Ultimatum Trump soal mengubah kawasan Iran layaknya neraka diperkirakan habis pada Selasa waktu Amerika Serikat. Dunia terus menyerukan kedua belah pihak menahan diri dan menyelesaikan konflik melalui jalur diplomatik. Tim Liputan, Kompas TV. Donald Trump bilang Iran memasuki periode kritis sebelum dihancurkan. Lalu akankah serangan Amerika Serikat besar-besaran menyerang Iran dan bagaimana Iran bertahan? Kita punya pembahasannya setelah jeda bersama sejumlah narasumber di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Saudara, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan terhadap target-target militer Iran. Rekaman ini memperlihatkan kendaraan dan berbagai infrastruktur militer Iran hancur akibat ledakan besar. Dalam pernyataannya, CENTCOM menyebut kekuatan militer Iran terus menurun. Amerika Serikat tanpa henti menyerang aset dan infrastruktur militer Iran. Di sisi lain, Iran tetap menolak gencatan senjata sebagai bagian dari kesepakatan yang ditawarkan Amerika Serikat. Alasannya, AS juga telah melanggar kesepakatan gencatan senjata sebelumnya, meski telah disetujui Iran. Iran ingin perang berhenti secara permanen dan kepastian keamanan di wilayah Teluk. Iran menegaskan tak akan membiarkan tenggat waktu yang diberikan Trump sebelum menyerang Iran besar-besaran jadi ancaman masyarakat Iran. ضرب الاجل نباید باعث بشه که ما در دفاع از کشورمون کمترین تردیدی به خودمون راه بدیم. این یک. دو، پرسیدید چرا آتش بس؟ نه. دلیلش بزرگان ما قبلا عرض کردن، ما هم به تبعیت از اونها عرض میکنیم که دلیلش تجربه است. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس یعنی که مدت کوتاهی رو وقفه ایجاد بکنند برای تمدید نیرو و برای ارتکاب مجدد جنایت. هیچ عاقلی این کار رو انجام نمیده.
Saudara, kita bahas jelang batas waktu yang diberikan Trump sebelum menghancurkan Iran bersama pakar strategi Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara sekaligus alumnus US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati. Selamat malam, Pak Agung. Dan juga melalui sambungan virtual ada peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur. Selamat malam, Mbak Cempaka. Selamat malam, Mas. Ya, saya ke Pak Agung dulu. Pak Agung, sebelum saya tanya apakah benar terrealisasi, saya ingin bertanya dulu soal eskalasi serangan yang dilancarkan Amerika Serikat. Meskipun Donald Trump beberapa kali kan sudah mengatakan 2-3 hari atau mundur lagi 48 jam gitu. Tapi apakah menurut perspektif Pak Agung, eskalasi serangan itu sudah mulai tampak meningkat di Iran saat ini? Sejak dari awal serangan tanggal 28 Betul, Februari, 28 Februari. Amerika itu kebanyakan secara terus-menerus mengadakan serangan. Oke. Bahkan serangan itu kadang-kadang berulang pada target yang sama, mungkin target yang sudah dihancurkan ya seperti ini. Namun sekarang mereka menambah dengan serangan kepada universitas, kepada apa, dengan semua dikasih label ini ada kaitan sama militer atau kaitan sama RGC, ada revolusi. Namun itu menunjukkan bahwa strateginya itu kalau menambah target, menambah itu pada saat sudah berjalan, itu adalah memang tidak punya rencana. Mereka hanya berusaha untuk menekan koersif, untuk menekan, memaksa untuk Iran dengan menimbulkan mungkin dipikir rasa sakit pada Iran, dihancurkan ini, dihancurkan itu, itu. Namun sepertinya juga saya lihat bahwa Iran ternyata memiliki titik sakitnya bukan di situ, bukan di berapa banyak bangunan yang dihancurkan, atau berapa banyak orang yang dibunuh, atau berapa banyak sistem yang dirusak. Tetapi kelihatannya adalah memang bukan itu center of gravity-nya Iran. Pain tolerance juga sangat tinggi begitu ya, Iran ini ya. Sekarang masalahnya kan juga Iran membalas dengan serangan yang terus konstan juga kepada target-target di Teluk dan target-target di Israel, yang mana target semua adalah terkait kepentingan Israel dan Amerika, yang juga menimbulkan pain atau kesakitan juga. Nah, kesakitannya mungkin bukan secara orang yang terbunuh berapa, tetapi juga dengan tidak berfungsinya fasilitas itu dan kemudian berefek pada gangguan ekonomi. Jadi sebetulnya Iran itu membalasnya dengan tekanan berupa tekanan ekonomi, baik dengan penghentian penutupan Hormuz pada Amerika dan sekutunya, serta memastikan bahwa semua bisnis yang dibangun di Israel dan khususnya di negara Teluk itu menjadi terhambat, terganggu atau tidak berjalan sama sekali. Jadi tekanannya lebih bersifat senjata untuk ekonomi, sedangkan Amerika senjata untuk penderitaan atau putusnya pengambilan keputusan, dan itu tidak terjadi. Gitu. Oke. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini, Pak Agung, dengan apa yang dikatakan Trump, jika memang tidak dibuka Selat Hormuz, Iran akan dibumi hanguskan. Dengan pernyataan tersebut, mungkinkah Amerika Serikat akan membumi hanguskan Iran dengan pernyataan katanya Iran akan jadi Stone Age? Membumi hanguskan kan sudah spesifik, yaitu pada jembatan dan infrastruktur energi. Yang dimaksud infrastruktur energi itu bukan kilang minyak jelas, bukan penghilangan minyak, bukan untuk ekstraksi minyak, bukan untuk saluran minyak, karena itu bunuh diri bagi Amerika. Jelas yang dimaksud infrastruktur seperti jembatan untuk transportasi dan juga mungkin listrik ya. Nah, cuman masalahnya adalah itu harus berhati-hati, karena kalau sampai itu merusak ataupun menemui hal-hal yang menjadi titik kritis terkait dengan ekonomi, yaitu menimbulkan dampak balik seperti menghancurkan kilang minyak atau membuat kilang minyak tidak berfungsi, karena itu akan tiba-tiba akan menyetop sejumlah aliran minyak ke dunia, berapa juta barel itu sudah langsung meningkatkan harga minyak, dan itu akan menimbulkan efek bencana ekonomi bagi Amerika sendiri. Jadi Amerika betul-betul memilih target mana yang punya efek kepada ekonominya dia, dan target mana yang tidak ada efek langsung. Jadi memang tidak bisa menghancurkan semuanya. Jadi kata-kata menghancurkan itu ya mungkin adalah benda-benda secara fisik yang bisa kelihatan penghancuran, ada ledakan, ada api, ada asap yang membumbung tinggi. Tetapi tidak sepenuhnya akan mematikan atau menghentikan proses pendapatan daripada Iran yang akan punya efek kepada Amerika juga. Kalau gitu saya bertanya ke Mbak Cempaka dari perspektif intelijen strategis, Mbak Cempaka. Seberapa kredibel sebenarnya ultimatum yang dilancarkan oleh Donald Trump ini? Mengingat ada inkonsistensi pernyataan Donald Trump beberapa waktu sebelumnya juga yang mengulur-ngulur waktu, katanya ada tenggat waktu namun tidak terjadi. Nah sekarang muncul lagi tenggat waktu. Apakah ini kredibel pernyataan Trump ini? Jadi terima kasih Mas. Jadi memang kalau kita lihat
statement dari Trump ini ketika kita melihat setiap statement yang dikeluarkannya semakin keras. Ya. Dengan tone yang juga semakin sangat menekan begitu ya. Dalam konteks ini, dalam konteks ancaman, tentu setiap ancaman tidak terwujud gitu ya, kredibilitas terus menurun, Mas. Nah, ini kita lihat bagaimana sebenarnya Trump memang mengulur waktu. Dalam salah satu statement yang dikeluarkan baru-baru ini kemarin gitu ya, waktu ditanya oleh salah satu wartawan di depan White House, ditanya apakah mungkin Trump memperpanjang lagi, karena memang sudah ada diskusi terutama dari interlokutor seperti Pakistan, Mesir dan juga Turki untuk meminta extension kembali selama 45 hari. Nah, ini Trump menjawab mungkin. Jadi dari memang Trump ini melihat bagaimana mungkinnya kredibilitas ini tentu menurun, tetapi memang mungkinnya juga extension ini bertambah. Namun kita harus lihat juga, Mas, saya rasa terkait dengan bagaimana kredibilitas ancaman terkait dengan serangan militer yang merupakan saat ini masih melalui udara, itu memang dilakukan oleh Israel misalnya. Kemarin di pukul 3 pagi, 3 dini hari waktu Iran begitu ya, dilakukan serangan yang sifatnya masif ke bandara-bandara yang berada di Iran. Dan ini kita lihat bagaimana lebih dari 12 pesawat jet dari Iran ini melakukan serangan ke Mehrabad Airport. Nah, ini cukup memberikan serangan, terlebih ketika kita melihat salah satu informasi bahwa salah satu pimpinan tertinggi IRGC juga gugur dalam serangan yang hari sebelumnya dilakukan ke Iran. Oke. Lalu bagaimana kemungkinan Iran juga nanti merespons misalnya dalam 24 jam pertama jika serangan benar-benar terjadi? Apakah Iran punya waktu cukup untuk mengaktifasikan seluruh pertahanannya? Kalau kita lihat memang ada sebuah data, Mas, yang menunjukkan bahwa sebenarnya dibandingkan sejak serangan di 28 Februari hingga saat ini, kredibilitas atau signifikansi serta presisi yang dimiliki Iran itu meningkat 9 kali lipat, Mas. Meskipun di sisi lain mereka juga memiliki korban yang jumlahnya saat ini terhitung lebih dari 2.000 orang telah meninggal begitu ya. Nah, meninggal atau luka. Nah, ini sebenarnya dua hal yang tadi disampaikan juga oleh Pak Agung, bahwa ada pain threshold atau batas luka atau batas yang dapat diterima oleh Iran ini sangat tinggi gitu. Meskipun tadi dalam sisi lain korban semakin banyak, korban ekonomi dengan infrastruktur juga semakin tinggi, namun di sisi lain presisi yang dilakukan Iran semakin lama itu juga semakin tinggi, Mas. Jadi serangan yang dilakukan, kita dengar kembali kemarin misalnya salah satu serangan yang dilakukan Iran di gelombang kemarin itu berhasil masuk ke sekitar komplek Kementerian Pertahanannya Israel. Nah, ini kita lihat bagaimana sangat presisi begitu ya. Jadi tidak hanya menyerang yang sifatnya infrastruktur tapi juga strategis, Mas. Oke. Pak Agung, Donald Trump ini kan mengatakan tadi seperti yang disinggung Pak Agung, akan menyerang atau menghancurkan jembatan lalu juga fasilitas energi Iran. Dalam konteks ini yang paling mungkin operasi militer serangan udarakah yang akan dilancarkan? Oh ya, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Amerika untuk melaksanakan serangan untuk masuk ke ini, karena darat mungkin, tapi laut pun juga akan mengirimkan rudal jelajah Tomahawk ya, yang jumlahnya sudah sangat terbatas. Jadi gini. Sekarang ternyata Iran setelah 1,5 bulan, hampir 1 bulan 1 minggu, itu ternyata pertahanan udaranya sebetulnya masih ada. Namun karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa head to head langsung berhadapan, ya mereka hanya menggunakan pertahanan udaranya S-400 yang terkenal itu dengan cara gerilya. Dinyalakan kalau perlu untuk mendapatkan data awal masuk, kemudian dimatikan, data itu disalurkan kepada sensor-sensor inframerah yang terletak di sepanjang jalan, untuk kemudian sensor inframerah akan mengantarkan, memantau pesawat-pesawat itu sampai titik yang tertentu, bahkan ditembak. Yang terbang rendah akan terkena, yang terbang tinggi tentu tidak, karena memang inframerah itu terbatas ketinggiannya. Jadi nanti kira-kira pelaksanaannya adalah menggunakan pembom ketinggian tinggi, walaupun pesawat tempur yang digunakan ngebom ya pasti tinggi, di atas 30.000 kaki, menggunakan stand-off missile atau rudal jarak jauh dan juga rudal jelajah jarak jauh seperti itu. Jadi tidak akan ada lagi yang berani terbang cukup rendah, karena risikonya nggak bisa. Karena kemarin pada saat jatuhnya pesawat F-15, ada dua teori ya. Pesawat F-15 itu jatuh karena ada rencana untuk mengambil uranium dekat Isfahan. Makanya kenapa ada 2 Hercules MC-130 yang stranded di sana, kemudian kecelakaan, sebetulnya tabrakan itu di bawah. Tapi ada tabrakan ya Pak ya? Iya, kelihatan kan dari dua pesawat ini kan nggak mungkin ada satu mau landing, satunya mungkin berbelok, ada koordinasi yang nggak jelas, itu kayaknya tabrakan. Pokoknya yang jelas mereka rusak. Tapi ada teori keduanya adalah dimulai dengan pesawat
F-15 yang ketembak terus jadi. Dalam saat recovery F-15 itu mereka melakukan 150 pesawat, terdiri dari termasuk 64 pesawat tempur, kemudian sekitar 20 pesawat tanker, dan jadi operasi yang masih besar-besaran untuk melindungi, memaksa para prajurit-prajurit Iran ataupun para polisi Iran yang mengejar itu untuk ditahan supaya nggak mendekati. Kemudian ada dramanya nih. Jadi bayangkan 150 pesawat dan kehancuran yang terjadi bisa dihitung ya. F-15 $100 juta, 2 MC-130 itu satu masing-masing $150 juta itu karena dia spesial pesawat C-30 tapi spesial 2, ditambah lagi berapa, kemudian ditambah satu pesawat A-10 Thunderbolt sekitar 30 juta ya. Kemudian ditambah lagi dengan 2 Pevok, itu mahal sekali. Kemudian ditambah lagi dengan satu F-16 yang tidak sampai jatuh tapi laka. Kemudian ada 2 pesawat Little Bird helikopter, cukup mahal. Dan terakhir adalah drone Reaper yang harganya masing-masing 30 juta. Itu total semuanya itu adalah 9,1 miliar, 575 juta dolar. Untuk menyelamatkan satu kolonel yang sangat berharga. Jadi seperti dalam film, untuk menjaga harkat martabatnya bagi negara yang tidak bisa membiarkan ditangkap, mengorbankan senilai 9,1 triliun atau masih jumlah juta dolar. Jadi, dan untuk menutup itu sampai pidato Presiden Trump sendiri cerita, wah ini kehebatan gini. Tapi dari situ juga kelihatan kebocor kan, berapa yang digunakan, berapa yang dikerahkan. Jadi total biaya mungkin termasuk biaya terbang segala macam. Mungkin juga ada yang tewas kan, kelihatan tuh ada yang pesawat helikopter ditembak jatuh, orang loncat, tapi kan nggak disebutkan. Itu mungkin totalnya bisa mendekati hampir 600-700 juta dolar sampai 10 triliun. Itu jadi sebetulnya mungkin ucapan keras Trump itu nutupi jangan sampai orang terlalu konsentrasi lari ke membahas soal katastrofik sukses satu kolonel, tapi kata berencana untuk sekian triliun, 10 triliun lebih itu. Ini saya teringat satu film Behind Enemy Lines yang di mana pilot Amerika Serikat waktu itu jatuh di Yugoslavia ya kalau nggak salah. Ini juga drama yang dijelaskan oleh Pak Agung tadi sangat menarik dan akan juga nanti tindak lanjut bagaimana Iran juga bertahan dari serangan-serangan Amerika Serikat. Tapi saya ingin ke Mbak Cempaka juga soal Iran yang dikenal ahli dalam asymmetric warfare, Mbak Cempaka. Kira-kira apa saja kelebihan terbesar Iran? Mulai dari geografi, rudal balistik, drone Shahed atau cyber warfare. Tapi akan saya tanyakan setelah jeda. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Ya, tadi sebelum jeda saya bertanya ke Mbak Cempaka soal Iran yang dikenal ahli dalam asymmetric warfare. Kira-kira Mbak Cempaka, dari analisis Anda, apa saja kelebihan terbesar Iran? Dari mulai geografi, rudal balistik, drone Shahed, cyber warfare, yang bisa kira-kira menyulitkan Amerika Serikat atau juga Israel meski kalah secara konvensional? Baik, paling tidak ada 4 yang saya temukan, meskipun tentu banyak analisis yang lain. Yang pertama adalah tentu terkait dengan geografis ya. Mereka memiliki keunggulan secara teritori yang memang seperti benteng alami begitu ya, karena memang dikelilingi oleh gunung Zagros begitu yang memang sangat seolah seperti benteng alami. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja bagaimana memiliki will to fight atau keinginan untuk menang yang sangat tinggi begitu ya, karena untuk bertahan sebenarnya maksud saya. Dalam konteks ini kita lihat bagaimana pembagian dalam konteks militer dan paramiliter yang dimiliki oleh Iran itu berbeda dari militer yang kita tahu di beberapa negara lain. Misalnya dalam konteks Iran gitu, dia tidak hanya punya yang memang angkatan bersenjatanya, tapi juga punya IRGC yang punya tujuan yang berbeda dan institusinya berbeda dari militernya begitu, dan juga punya basis yang sifatnya sebenarnya paramiliter yang terlatih begitu. Nah ini sebenarnya mengapa keunggulan atau will to fight-nya sangat besar. Dan tentu yang kita tidak lupa adalah yang keempat adalah bagaimana Iran memiliki keunggulan teritori kontrol terhadap Selat Hormuz yang tentu saja ini menjadi choke point yang tidak hanya membebankan beban perang ini pada Iran saja, tapi juga pada negara-negara lain, sehingga beban atau dorongan untuk berperang atau menyudahi perang ini tidak hanya datang dari Iran saja yang menjadi dalam target begitu ya, tapi juga dari negara-negara lain. Kita lihat bagaimana negara-negara interlokutor begitu ya lebih sangat berkejaran dengan waktu begitu ya, sangat tidak hanya 3 negara tadi yang saya sebutkan, tapi juga Oman misalnya yang saat ini
tanpa, mungkin tidak terlalu banyak disorot publik, tapi dia melakukan bilateral dengan Iran, karena tentu saja kalau kita dengar salah satu diskusi terkait Selat Hormuz, statement yang dikeluarkan Iran adalah ketika kontrol Selat Hormuz ini bukan akan ditentukan oleh Amerika Serikat, tetapi justru oleh Oman dan Iran. Nah, ini sudah ada membuka celah bahwa teritori ini dimiliki oleh Iran dan Oman, sehingga Oman dianggap sebagai honest broker saat ini. Oke. Saya tertarik juga, saya ke Pak Agung, saya tertarik juga dengan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin kemarin yang menyebut bahwa kekuatan Iran belum sepenuhnya keluar semua katanya. Nah, dalam kaitan ini, dalam konteks ini saya ingin bertanya, apakah memang betul demikian Iran belum mengeluarkan seluruh kekuatannya, ada kekuatan besar yang belum dikeluarkan, mengingat Iran juga tidak banyak proksi yang menyokong Iran sejauh ini, hanya Hezbollah, mungkin juga dengan Houthi gitu kira-kira, Pak Agung. Itu banyak ya. Bayangkan dia bisa membuka front di selatan namanya Houthi, lengkap dengan ribuan rudal dan drone. Dia punya koalisi pendukung Iran di Irak dengan ribuan rudal dan drone. Dia punya Hezbollah yang punya ribuan roket dan rudal. Itu membuat itu menjadi frontnya terpecah menjadi 4 front yang harus dihadapi Israel. Dan memang jangan dilihat itu sebagai bagian dari mereka, dia bagian dari sistem pertahanan Iran dan selalu sistem serangan Iran yang terkoordinasi dalam satu seperti koordinasi serangan gitu loh. Sehingga kapan nyerang apa untuk apa. Jadi bukan, kan ingat bahwa militer itu adalah kepanjangan tangan daripada negosiasi politik, diplomasi. Jadi ada saat kita memukul, ada saat kita ngomong, ayo tawar-menawar, kita mukul lagi. Jadi Iran menggunakan itu dengan cerdik. Amerika dan Israel hanya mengenal satu, memukul, mukul. Kemudian kamu nyerah nggak? Tidak ada diplomasi, tidak ada ini, hanya mukul. Nah masalahnya pada saat dipukul itu yang dipukul kebal, dan yang mukul balas mentung. Yang kita lama-lama nggak punya alat untuk menangkis. Nah itu kan jadi, itu yang terjadi. Tapi yang sebetulnya yang paling membuat itu adalah serangan ekonomi. Kenapa? Kalau sampai Amerika salah, makanya Amerika marah betul sama Israel saat menyerang kilang minyak itu. Kenapa? Begitu ada satu tetes saja minyak atau satu barel minyak berkurang dari keluar dari teluk, baik itu diproduksi oleh Iran atau diproduksi apapun, 1 juta barel atau berapa juta, itu udah langsung akan menaikkan harga minyak. Begitu harga minyak naik di atas $100, $150, $130, yang terjadi adalah inflasi kan. Terjadi harga minyak naik karena barang-barang naik, inflasi. Begitu inflasi naik, maka para pembeli surat utang Amerika akan menjual surat utang itu karena risiko. Begitu surat utang dijual, maka Bank Sentral Amerika terpaksa menaikkan yieldnya. Yield itu suku bunga obligasi. Begitu suku bunga obligasi, maka semua kredit-kredit di Amerika, kredit rumah, kredit mobil, apapun, itu juga naik. Begitu kredit naik, maka tingkat kemiskinan Amerika meningkat, banyak orang nggak sanggup bayar kredit. Maka yang ditakutkan lagi efek kedua yaitu serangan politik. Mereka akan beramai-ramai meninggalkan Partai Republik dan mereka akan memilih partai yang Demokrat yang akan memastikan akan meng-impeach Trump. Tapi bukan itu sudah terjadi Pak, karena gelombang besar-besaran juga kemarin sudah terjadi sebenarnya di ya itu kan demo. Dia nggak peduli. Trump tuh nggak peduli sama demo berapapun, selama demo itu nggak punya efek pada pemilihnya. Tapi yang pasti akan membawa efek pemilihnya bila serangan ini justru malah membuat harga minyak naik karena ada yang fasilitas terganggu, economic disaster. Begitu ekonomi minyak naik, maka terjadi inflasi karena barang semua naik. Begitu inflasi terjadi, maka orang jual surat utangnya Amerika, 34 triliun sekarang. Begitu surat utang dijual, yieldnya naik, suku bunga naik untuk US Treasury yield 10 years ya 10 tahun. Begitu naik, maka semua kredit mereka naik. Begitu kredit Amerika naik, orang nggak sanggup bayar rumah, nggak sanggup bayar mobil, nggak sanggup bayar apapun. Banyak orang lay off, banyak di nganggur. Maka yang terjadi adalah bencana politik bagi Republik. Jadi Trump ini ngancam itu, hati-hati. Yang diancam itu apa yang diancam itu adalah Iran atau yang diancam para pemilihnya. Itu yang terjadi. Saya ingin bertanya lagi kembali ke Mbak Cempaka soal kematian kepala intelijen Iran, Mayor Jenderal Syed Majid Khademi atau Majgen yang dikenal dengan Majgen ini ya. Ini salah satu jenderal yang dihormati di Iran, dan tadi juga secara langsung pemimpin tertinggi Iran sudah mengucapkan duka cita, belasungkawa ya, Mujtaba Ali Khamenei. Menurut Anda dengan tewasnya atau meninggalnya Majen Syed Majid Khademi ini akan mengurangi kekuatan intelijen Iran terhadap gempuran-gempuran serangan Amerika Serikat dan juga Israel? Mbak Cempaka?
Betul Mas. Jadi ada sebenarnya kalau kita lihat selama ini memang decapitation atau dekapitasi pemimpin-pemimpin Iran tidak langsung memberikan dampak begitu ya Mas ya. Tapi sebenarnya ada dua dampak yang baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi jalannya atau berlangsungnya perang ini. Yang pertama adalah tentu saja ada kemampuan koordinasi yang terganggu secara sementara. Itu yang pertama karena yang kita sebut sebenarnya degradasi yang sifatnya pendek gitu ya, meskipun pada akhirnya akan digantikan oleh pimpinan yang lain. Yang kedua adalah tentu saja ini akan meningkatkan determinasi penggantinya untuk membalas. Jangan lupa bahwa kita harus ingat juga bahwa Majid Kademi ini juga menggantikan yang sebelumnya pimpinannya yang terdekapitasi juga Mas. Nah dalam konteks ini betul, betul Mas. Nah, betul sekali. Nah ini ketika menghadapi serangan ini salah satu yang sebenarnya statement yang dikeluarkan oleh envoy atau perwakilan Pakistan sebenarnya yang sebagai salah satu interlokutor dengan menerima berita ini bahwa Majid Hademi ini tewas atau gugur begitu ya. Nah ini Pakistan ini langsung mendatangi ke tim atau ke perwakilan Amerika Serikat begitu karena untuk meminta bahwa penghentian serangan kepada target-target yang sifatnya di kepemimpinan kritis begitu karena tentu saja tadi kita lihat kalau misalnya negosiasi ini masih berjalan dan di titik-titik strategis ataupun kritis ini sudah hampir atau bahkan kita tahu bahwa meskipun Iran menolak adanya ceasefire tapi dia menyetujui adanya penghentian perang dan dia pun memberikan beberapa kali counter proposal dari yang sebelumnya counter proposalnya 5 sekarang sudah mendekati ke 10 dan yang sebelumnya tidak ada diskusi sama sekali hanya melewati interlokutor yaitu Pakistan, Egypt dan juga Mesir maksud saya dan juga Turki sekarang ini sudah mengeluarkan yang proposal yang sifatnya tertulis Mas antar negara. Nah ini harus dilihat sebagai juga perkembangan sebenarnya dari sisi negosiasi. Oke, baik. Terakhir saya akan bertanya ke masing-masing narasumber saya mulai dari Pak Agung dulu. Pak, kalau dengan kondisi seperti ini mungkinkah diplomasi jadi jalan keluar dan bisa mengakhiri semua ini dan ataukah ini tidak bisa terhindari dan serangan besar benar-benar terjadi di Iran oleh Amerika? Mengatakan tidak menerima usulan dari pihak yang lain atau mengatakan menerima atau mengatakan yang lainnya itu bagian dari diplomasi. Oke. Karena Iran tahu Amerika sangat desperate sekarang. Yang lebih butuh damai itu Amerika karena masalah suku bunganya jangan sampai naik. Tetapi Amerika juga tidak mau berhenti perdamaian permanen. Kenapa? Karena nanti dia cari waktu untuk balas lagi. Yang penting mengamankan suku bunganya, jangan sampai ini naik lagi, stop, settle lagi, ngumpulkan senjata lagi, nanti nyerang lagi. Nah itu kan nggak mau Iran. Jadi Iran sebaliknya maunya permanen, ini finish, nggak ada lagi serangan. Jadi karena dia nggak mau jeda serang. Tapi ada oknum lain yang memang mengganggu namanya Israel. Itu kan Mayor Jenderal itu kan dibunuh sama Israel. Betul. Jadi justru katanya beliau tuh orangnya agak lebih rileks ya, lebih mau perdamaian malah dibunuh. Jadi makin orang yang minta damai seperti orang yang tidak kekerasan malah dibunuh sama Israel karena apapun yang menuju ke arah konflik terselesaikan damai itu malah justru mengganggu bagi Israel. Jadi yang akan mensabotase perdamaian ini apapun itu adalah Israel. Saya ke Mbak Cempaka, betul Israel ini menjadi penghalang sebenarnya langkah diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran? Saya setuju ya statement dari Pak Agung karena memang Israel ini mengganggu yang pertama. Yang kedua adalah memang ketika diminta menjadi pendukung serangan darat Amerika Serikat, dia menyatakan tidak mau gitu. Jadi dalam konteks ini ketika eskalasi dia tidak mau, tapi juga ketika deeskalasi dia mengganggu gitu. Namun yang kita lihat sebenarnya adalah saat ini yang masih menjadi problem bagi negosiasi ini adalah terkait dengan pengakuan kedaulatan Iran dan juga penggantian atau reparasi yang diminta oleh Iran. Nah ini poin yang belum disetujui oleh Amerika Serikat dan Amerika Serikat juga meminta jaminan tertulis untuk Iran tidak lagi mengembangkan senjata nuklir. Nah ini poin-poin yang saat ini masih tarik-menarik di interlokutor. Jadi kalau kita lihat sebenarnya memang kedua negara si Amerika dan juga Iran ini sama-sama tidak bertemu begitu ya, tidak bertemu di tengah, belum damai, tetapi interlokutornya ini saling kejar-kejaran baik Oman, sebagai honest broker maupun negara lain. Artinya biang keroknya Israel, jadi tidak ada salahnya juga ketika strategi militer yang luar biasa dilancarkan oleh Iran memiliki proksi di Lebanon Selatan oleh Houthi menggempur terus Israel. Ini karena jadi salah satu alasannya begitu. Kira-kira mengapa langkah diplomasi hingga detik ini seperti buntu antara Amerika Serikat dan Iran, padahal mereka punya sama-sama kepentingan menghindari economic disaster, terlebih kepentingan global juga.
Baik, terima kasih analisis yang sangat menarik dari Pak Agung dan juga Mbak Cempaka. Kita jumpa lain waktu, Pak Agung, Mbak Cempaka. Selamat malam, sampai jumpa. Saudara, setelah jeda ada informasi lainnya yang akan kami hadirkan. Aktivis kontras yang menjadi korban penyiraman air keras Andri Yunus menolak kasusnya diusut lewat peradilan militer. Setelah di Sapa Indonesia Malam. Bersama saya Friska Clarissa. Aktivis kontras yang menjadi korban penyiraman air keras Andri Yunus menolak kasusnya diusut lewat peradilan militer. Andri meminta pelaku diadili di peradilan umum. Andri Yunus menyampaikan mosi tidak percaya melalui surat yang dibacakan dalam kegiatan pembacaan pesan kebangsaan terkait kasus Andri Yunus di kantor Kontras, Jakarta. Menurut Andri, proses peradilan militer berpotensi tidak memberikan keadilan bagi korban. Andri menilai peradilan militer justru sering menjadi ruang impunitas bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum dan HAM. Andri juga mendorong semua elemen masyarakat sipil untuk mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Independen atau TGPF agar aktor intelektual di balik penyiram air keras pada dirinya bisa terungkap. Surat Andri Yunus tertanggal Jumat 3 April 2026. Kasus percobaan pembunuhan melalui teror air keras terhadap diri saya harus diungkap dan diusut tuntas. Dan ini menjadi tanggung jawab negara melalui perangkatnya untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa. Yang paling penting bagi saya, siapapun pelakunya, baik sipil maupun terindikasi keterlibatan prajurit militer, harus diadili melalui peradilan umum. Saya keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum dilakukan melalui peradilan militer yang selama ini menjadi sarang impunitas prajurit militer pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Aktivis kontras korban penyiraman air keras Andri Yunus menyampaikan mosi tidak percaya terhadap peradilan militer. Andri menuntut pelaku penyiraman air keras diadili di peradilan umum. Kita bahas kasus ini bersama Direktur LBH Jakarta, Fadil Alfatan, dan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Safarudin. Selamat malam, Mas Fadil, Pak Safar. Malam, Mbak Friska, Pak Safarudin. Selamat malam, kita menunggu Pak Safar akan segera bergabung. Saya ke Mas Fadil dulu kalau begitu. Bagaimana kalau setelah ini langkahnya yang dilakukan untuk setelah disampaikan bahwa menolak peradilan militer, langkah apa yang disiapkan, Mas Fadil? Ya, tentu kami masih menunggu update atau perkembangan dari proses hukum yang sebenarnya telah dilakukan atau seperti apa yang dilakukan oleh Puspom TNI. Karena sampai dengan saat ini kami tidak pernah mendapatkan update yang terbuka, yang transparan mengenai proses hukumnya seperti apa. Kami bahkan hanya dapat dari pihak-pihak lain yang kemudian menyampaikan itu. Korban sama sekali tidak mendapatkan perkembangan sejauh mana proses ini berlangsung, dan ini kemudian menandai adanya gejala atau kesan bahwa proses di peradilan militer ini terkesan tertutup sesuai dengan dugaan dan prediksi berbagai kalangan sebelum ini dalam menyikapi kasus ini yang kemudian dibawa ke peradilan militer. Perkembangan atau advokasi tentu terus dilakukan. Kami juga masih menagih aparat kepolisian yang sampai dengan saat ini juga belum secara formal mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Kami juga masih menunggu kepastian seperti apa prosesnya di kepolisian, termasuk Komisi
3 DPR RI dan berbagai komisi lain yang juga memiliki janji untuk kemudian mendorong penuntasan kasus ini. Kami juga masih menunggu dan mendorong agar DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terkait dengan kasus ini dan mendorong penuntasan kasus ini dengan komprehensif. Nah, bicara dorongan untuk Komisi 3 DPR, saya coba kontak lagi Pak Safarudin. Selamat malam. Ya, sudah. Terima kasih sudah hadir Pak Safarudin, sudah hadir juga Mas Fadil Alfatan, Direktur LBH Jakarta. Tadi Mas Fadil salah satunya mendorong bahwa transparansi kasus ini termasuk juga pengawasan diantaranya dari Komisi 3 DPR RI agar kasus diusut tuntas. Terakhir kan Koalisi Masyarakat Sipil mendorong agar ini tidak diselesaikan di peradilan militer tapi peradilan umum. Bagaimana tanggapan Anda Pak Safar? Iya, ya kita memang mendorong agar kasus ini disidangkan nanti di peradilan umum. Ya memang kalau itu ada orang di luar militer itu kan sudah pakai pasal 170 KUHP yang baru. Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Tapi kan juga kalaupun itu memang hanya militer, tapi kan kita tidak melihat siapa pelakunya itu, tapi kita melihat tindak pidana yang dilakukan itu. Tindak pidana pada areal tindak pidana umum, sehingga persidangannya itu juga akan dilaksanakan di peradilan umum. Begitu, Mbak. Nah, tapi pada saat ini kan sampai sekarang yang diarahkannya masih peradilan militer. Bagaimana celah masuk untuk ke peradilan koneksitas? Dalam hal ini artinya ada kerjasama antara peradilan militer, baik itu auditor militer maupun dari peradilan umum, Pak Safar. Iya, jadi kita ini kan belum tuntas betul. Saya melihat ini kemungkinan akan ada orang-orang sipil yang terlibat. Karena kan itu yang saya katakan dari dulu bahwa ini kan siapa pelakunya, siapa yang membantu melakukan, dan siapa aktor intelektualnya itu. Sehingga kita bisa melihat nanti mudah-mudahan bisa berkembang kasus ini. Ini kan hanya pelaku yang masih dijadikan tersangka sekarang ini gitu. Siapa yang membantu dan siapa aktor intelektualnya ini kan belum terungkap. Nah, ini banyak yang belum terungkap, termasuk tadi juga Mas Fadil bercerita demikian. Apa sih kendalanya kalau yang Mas Fadil lihat dari sisi Mas Andri Yunus dalam proses pengusutan kasus ini yang masih belum terang sampai sekarang? Mumpung ada Pak Safar juga, bisa disampaikan Mas Fadil. Ya, kalau kita lihat sejak awal pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya dan jajarannya maupun pihak Puspom TNI hanya menyebut 2 atau 4 saja pelaku. Sedangkan kami Pak Safarudin dalam investigasi independen yang kami lakukan setidaknya kami menemukan ada 16 pelaku lapangan saja. Yang mana ini bisa ditindaklanjuti dengan perangkat yang lebih canggih, dengan wewenang yang lebih kuat oleh penegak hukum sebenarnya. Jadi tidak sulit perkara ini. Berbagai kalangan kan sebut tindak pidananya dilakukan di ruang yang sangat terbuka dan disorot oleh berbagai kamera pengawas. Sehingga sangat mungkin penuntasan kasusnya, proses pencarian faktanya dilakukan dengan mudah. Termasuk ketika ada indikasi dan bukti bahwa ini dilakukan oleh aparat TNI. Artinya apa? Artinya aparat TNI ini kan tidak mungkin bekerja dengan sendiri-sendiri, dengan tindakan-tindakan yang semaunya sendiri gitu ya. Ada rantai komando yang sebenarnya bisa diurut dan dilihat sejauh mana pertanggungjawaban pidana bisa ditarik ke situ. Ini yang sebenarnya absen dalam proses ini. Kami khawatir 4 pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Puspom TNI ya hanya 4 itu saja, dan itu hanya pelaku lapangan yang sebenarnya tidak mencakup keseluruhan pelaku. Apalagi pelaku yang merupakan aktor intelektual yang seharusnya itu juga diungkap demi menjamin keadilan dan ketidakberulangan kasus ini ke depannya. Itu yang kemudian kami lihat bahwa ini bukan soal teknis penyidikan semata. Ini ada hambatan yang sifatnya politis, ini menyangkut aktor-aktor yang high profile atau kepentingan-kepentingan tertentu di lingkar kekuasaan, sehingga kehendak untuk
menyelesaikan dan menuntaskan kasus ini secara komprehensif itu dapat ditutup-tutupi dan hanya dibatasi pada pelaku lapangan saja. Itu yang kami lihat. Secara teknis penyidikan, kami pikir aparat kepolisian tidak kurang-kurang punya wewenang dan punya metode serta alat-alat yang sebenarnya canggih untuk kemudian mengungkap ini secara komprehensif. Dan dalam kondisi seperti ini, apakah bisa Komisi 3 DPR RI misalnya memanggil pihak-pihak terkait untuk menunjukkan kepada publik secara transparan apa yang terjadi, seperti banyak kasus juga yang sudah dilakukan meskipun beda cabang kekuasaan, eksekutif, maksud kami legislatif dan juga yudikatif, tapi untuk mengawasi ini seperti apa yang bisa dilakukan oleh DPR RI? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam kita akan jawab. Kita masih membahas soal aktivis Kontras, korban penyiraman air keras Andri Yunus yang menyampaikan mosi tidak percaya terhadap peradilan militer. Kita bahas kasus ini bersama Direktur LBH Jakarta Fadil Alfatan, juga anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP Safarudin. Pak Safar, lalu apa langkah yang bisa dilakukan Komisi 3 DPR untuk mengawasi kasus ini? Apakah RDP lagi memanggil pihak terkait dan siapa saja yang berkemungkinan untuk dipanggil? Ya, kita kan di Komisi 3 dari awal itu kita membentuk panja kasus ini untuk mengawal supaya ini berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Jadi tentunya kita akan memanggil lagi nanti RDP dengan Polda Metro Jaya, dengan Barreskrim tentang ada masukan-masukan baru, ada temuan-temuan baru yang melibatkan pelaku-pelaku lainnya. Oleh karena itu kita selalu mendorong agar yang komitmen awal itu ada pelaku, ada yang membantu melakukan, dan ada aktor intelektual. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Kita dari Komisi 3 sampai saat ini berkomitmen untuk mengawal itu. Ini kan masih berproses ya. Kemarin kan dari Polda Metro mengatakan saya sudah limpahkan ke Puspom. Tetapi itu belum final itu, belum final. Kita masih melakukan suatu komunikasi. Kalau memang ada bukti-bukti baru yang didapatkan, tentunya ini harus berkembang kasus ini. Karena kalau kita lihat kasus ini kan suatu kasus yang terencana. Nah, terencana ini kan tidak mungkin 4 orang yang merencanakan dan yang melakukan. Tidak bisa. Harus ada melibatkan berbagai orang, melibatkan banyak orang. Sehingga tidak bisa berhenti pada 4 orang itu. Nah, itu kan yang kita lihat, dan itu kan sifat suatu tindak pidana itu ya seperti itu. Ada yang pelaku utama, ada yang membantu, dan ada aktor intelektualnya. Karena ini kan suatu hal yang direncanakan. Kalau Ya, jadi jangan sampai hanya terbatas di 4 orang saja. Apalagi tadi Mas Fadil bilang bahwa temuan sementara ada 16 itu ya Pak Safar ya? Ya. Itu kita akan selalu koordinasi dengan pengacara dan dari teman-teman dari Kontras untuk menerima masukan-masukan sehingga itu bahan untuk mendorong Polri melakukan langkah-langkah yang pengembangan dari kasus ini. Dan kalau Mas Fadil, meskipun Mas Andri Yunus kan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap peradilan militer, tapi proses ini masih terus berjalan. Peradilan koneksitas pun belum diputuskan dalam kasus ini. Apakah ini tidak sampai saat ini tanda kutip merugikan pihak Mas Andri Yunus, atau ya memang yang terus diperjuangkan adalah tidak di peradilan militer sampai nantinya ada keputusan lain begitu Mas Fadil? Iya Mbak Friska. Kalau kita dengar dan kita baca apa yang disampaikan oleh Andri Yunus dalam surat tersebut, kan kita bisa lihat dalam 2 hal sekaligus. Pertama, Andri Yunus sebagai warga negara, sebagai anak muda, korban tindak pidana yang sangat keji, yang berharap kasusnya diadili secara
komprehensif dalam ruang yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini peradilan umum. Kemudian yang kedua, Andri Yunus sebagai seorang pembela hak asasi manusia, sebagai advokat publik, sebagai public interest lawyer yang tergabung di Kontras, yang selama ini melihat realita, mendampingi korban, menemukan data dan fakta empirik bahwa peradilan militer seringkali tidak berpihak kepada warga sipil korban kekerasan. Dan ironinya hari ini dia yang mengalami itu. Dan saya pikir pesan yang dia sampaikan sebagai korban dan sebagai seorang pembela hak asasi manusia, pesannya sangat jelas gitu ya, bahwa apa yang terjadi terhadap dia tidak bisa dipandang sebagai suatu hal yang sederhana dan bisa diselesaikan juga secara teknis dan mekanis di peradilan militer saja. Tapi ini harus dilihat dalam suatu terobosan hukum yang jelas, dan Pak Safarudin tadi sudah jelaskan dengan baik sebenarnya. Ini harus diadili di peradilan umum. Kita bisa melihat bahwa sampai dengan saat ini kami saja selaku kuasa hukum tidak pernah mendapatkan informasi perkembangan perkara yang jelas dan detail. Sejauh mana proses itu berjalan. Kami hanya dapat dari media-media saja. Dan itu kan disampaikan secara umum. Padahal hukum acara yang dibuat Pak Safarudin dan kawan-kawan, KUHAP kita yang baru, menjamin hak korban untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan transparansi terkait dengan suatu proses penanganan perkara. Dan bagi kami, ini adalah gejala yang kuat bahwa peradilan militer yang nantinya akan diterapkan dalam kasus ini justru tidak akan berpihak pada korban. Kami khawatir itu, dan kami khawatir ini tidak akan mengungkap seluruh pelaku, aktor intelektual yang terlibat dalam kasus ini terhadap serangan kepada rekan Andri Yunus. Kami khawatir itu terjadi, dan kami pikir sudah tidak ada jalan lain, yaitu ya lakukan terobosan hukum, adili ini di peradilan umum, dan apabila ada hambatan-hambatan politis sesuai dengan aspirasi banyak pihak, dorong tim independen gabungan pencari fakta supaya apa, hambatan politis tadi, hambatan-hambatan yang sebenarnya bukan hambatan teknis, bukan persoalan hukum, tapi secara politis membelenggu pengungkapan kasus dapat diatasi oleh tim independen pencari fakta yang diisi oleh tokoh-tokoh yang kredibel, tokoh-tokoh yang punya integritas dan punya basis keilmuan yang relevan dengan upaya pengungkapan perkara ini. Apakah itu, Mbak? Ya, dan terakhir Pak Safar, apakah tim independen gabungan pencari fakta mungkin dilakukan? Karena ini bukan kali pertama juga TGPF diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan aktivis yang ditakutkan ada unsur politis di sana sehingga menghalangi pengungkapan kasus, Pak Safar. Ya, kalau kita kan di Komisi 3 kan sudah membentuk panja. Nah, kalau tim pencari fakta itu kan dari pemerintah nanti. Kita serahkan kepada pemerintah bagaimana untuk ke depan tim pencari fakta ini seperti apa. Itu wewenang berada pada eksekutif. Pemerintah ya, eksekutif. Tetapi kalau saya tadi bicara masalah peradilan militer dan umum, itu di Undang-Undang TNI juga memberikan ruang bahwa walaupun itu pelakunya militer, tetapi tindak pidana yang dilakukan itu adalah tindak pidana umum, maka persidangannya juga di peradilan umum di pasal 65 ayat 2 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 itu. Jadi memungkinkan untuk itu, dan kita dari Komisi 3 mendorong itu ya, akan mengawal itu. Cuma memang kan kita tidak pernah puas bahwa hal ini ada 3 kelompok itu yang saya katakan, dan itu di keputusan Komisi 3 juga ada itu ya, dibacakan dari awal-awal terjadinya itu, bahwa kita akan menuntaskan ini, ada pelaku utama, ada yang membantu, dan ada aktor intelektual. Saya kira itu yang kita akan kawal, mudah-mudahan itu akan terwujud itu. Ya, karena ini suatu tindak pidana yang betul-betul harus menjadi perhatian di negara kita dan menjadi perhatian dunia internasional. Ya,
Karena when there is a will, there is a way. Jadi selama ada keinginan untuk ini dan kalau misalnya ini bisa dilakukan dengan baik, tentu akan jadi contoh baik pula agar tidak ada ruang abu-abu. Tapi mungkin atau tidak sampai dipanggil karena ini juga melibatkan anggota militer, Panglima turut juga dimintai pendapat atau dipanggil untuk rapat dengar pendapat ini, Pak Safar. Kalau itu kan di Komisi 1, Pak. Kalau Panglima TNI ya, setidaknya jadi kalau TNI Polda itu, yang bisa Komisi dipanggil. 1, tapi nanti kita koordinasi lah hasil-hasil yang kita dapatkan di Komisi 3 akan dikoordinasikan dengan Komisi 1. Oke, karena ini juga lintas, semoga bisa dikoordinasikan lintas, termasuk juga transparansi pengungkapan kasus hingga tuntas, jangan sampai lagi ada ruang abu-abu sehingga ini tidak diselesaikan hingga mencari siapa aktor intelektual. Itu yang biasanya paling susah ya untuk pengungkapan kasus. Terima kasih Mas Fadil Alfatan, Direktur LBH Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PDIP Safarudin. Terima kasih. Berikutnya saudara, sebuah benda asing menyerupai torpedo ditemukan seorang nelayan di perairan Gili Trawangan, Lombok Utara sesaat lagi. Saudara, sebuah benda asing menyerupai torpedo ditemukan seorang nelayan di perairan Gili Trawangan, Lombok Utara. Tim Gegana Brimob Polda NTB melakukan pemeriksaan untuk memastikan keamanan benda tersebut. Benda asing menyerupai torpedo ini ditemukan sekitar 16 km di utara Gili Trawangan. Benda asing ini berukuran panjang 3,7 meter dengan diameter 70 cm. Terdapat tulisan CSIC dan tulisan beraksara Cina. Berdasarkan pemeriksaan polisi dengan alat deteksi bahan peledak Kerber T dan detektor radioaktif RIDE IX, tidak ditemukan bahan peledak atau bom. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, benda tersebut saat ini diamankan di Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram. Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, Saiful Mujani jadi pembicaraan karena pernyataannya mengenai Presiden Prabowo Subianto di sebuah acara halal bihalal pengamat. Saiful Mujani buka suara usai pernyataannya yang menyerukan konsolidasi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto viral. Mujani menegaskan pernyataannya bukanlah bentuk makar, namun bagian dari sikap politik. Sikap politik berada satu tingkat di bawah partisipasi politik atau tindakan politik. Partisipasi politik adalah inti dari demokrasi. Mujani mengatakan tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik. Dan kenapa legitimasi itu menjadi penting? Saiful Mujani memberikan klarifikasi atas video pernyataan dirinya disebut makar. Mujani menjelaskan rekaman menyebar luas dengan framing ngeri. Ini udah luar biasa provokasinya. Ini bisa disebut makar, jaga NKRI, dari Ulta Levenia di Instagram Levenia. Mujani menegaskan pernyataannya bukan makar, tapi political engagement, yakni sikap politik atau sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan orang banyak. Dalam acara itu terutama berkaitan dengan kinerja Presiden Prabowo. Sikap dan tindakan politik bagian dari hak setiap warga negara dan dijamin oleh konstitusi. Ia masuk dalam wilayah kebebasan berbicara. Kalau sikap politik dalam bentuk pernyataan verbal dan berkumpul yang dilindungi konstitusi dianggap makar, berarti makar dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Pastilah tidak. Dan karena itu sikap politik bukanlah makar yang secara legal dilarang. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya merespons pernyataan pengamat politik Saiful Mujani soal turunkan Presiden Prabowo Subianto. Letkol Teddy mengaku belum mendengar pernyataan kontroversial yang dilontarkan Saiful Mujani. Namun ia memastikan Presiden tetap fokus bekerja untuk masyarakat Indonesia. Wah, saya masih banyak sekali kerjaan, saya belum lihat beliau bicara apa gitu kira-kira. Apalagi Bapak Presiden ngurusin hal besar, lagi
fokus dengan hal-hal yang lebih strategis dan ya gitu ya. Saudara, tim darurat dikerahkan ke Naharia setelah serangan roket Hizbullah mengenai kota tersebut pada Selasa waktu setempat. Akibat dari peristiwa ini 2 orang dinyatakan meninggal dan sejumlah properti rusak. Dalam rekaman menunjukkan tim penyelamat bergerak dan menyisir satu persatu kendaraan yang rusak untuk memastikan keberadaan korban. Serangan ini terjadi setelah periode peningkatan aktivitas Hizbullah yang baru-baru ini mengklaim kemenangannya. Aktivitas itu juga termasuk menargetkan kapal perang Israel dengan rudal jelajah laut. Namun begitu, IDF membantah klaim yang dikeluarkan Hizbullah. Sementara itu, pemerintah Iran menuding operasi militer Amerika Serikat untuk menyelamatkan pilot yang jatuh hanyalah kedok dari misi tersembunyi. Teheran mencurigai ada upaya untuk mencuri uranium yang telah diperkaya dari wilayahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut operasi tersebut sebagai sebuah kegagalan bagi Amerika Serikat. ضرب العجل نباید باعث بشه که ما در دفاع از کشورمون کمترین تردیدی به خودمون راه بدیم. این یک. دو، پرسیدید چرا آتش بس نه؟ دلیلش بزرگان ما قبلا عرض کردن، ما هم به تبعیت از اونها عرض میکنیم که دلیلش تجربه است. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس یعنی که مدت کوتاهی رو وقفه ایجاد بکنند برای تمدید نیرو و برای ارتکاب مجدد جنایت. هیچ عاقلی این کار رو انجام نمیده. 28 Februari lalu, serangan Amerika Serikat dan Israel menghantam sebuah sekolah dasar di wilayah Al-Minab, Iran. Serangan itu sekaligus jadi penanda hari pertama perang AS dan Israel terhadap Iran dimulai. Sekitar 200 anak meninggal dunia akibat serangan ini. Sebagai bentuk penghormatan kepada para korban, warga Iran menggelar solidaritas Minab untuk mengenang jiwa mereka. Ruang kelas yang kini tak lagi beratap jadi saksi bagaimana nyawa sekitar 200 anak-anak terenggut akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. 28 Februari lalu, serangan AS dan Israel menghantam sebuah sekolah dasar di wilayah Al-Minab, Iran. Serangan itu sekaligus jadi penanda hari pertama perang AS dan Israel terhadap Iran dimulai. Hampir 7 pekan berlalu, luka atas nyawa-nyawa anak-anak tak berdosa masih lekat terasa. Tak hanya bagi para orang tua, tapi juga seluruh negeri Iran. Sebagai bentuk penghormatan kepada para korban, Iran menggelar solidaritas Minab untuk mengenang jiwa mereka. Seorang warga Teheran menyebut kematian anak-anak tersebut kini justru menjadi bahan bakar warga Iran bersatu menghadapi serangan AS dan Israel. دشمن فکر میکنه با کشتن مثلا بچه‌ها میتونه به اهدافش برسه، در صورتی که اینجوری نیست. هیچ وقت به اهدافش نمیرسه و ما همچنان ایستاده‌ایم و از مملکتمون دفاع می‌کنیم. Pemerintah Iran menyatakan serangan terhadap anak-anak SD di wilayah Minab itu jadi bukti AS dan Israel yang tak peduli kalangan mana jadi target mereka selain pihak militer. Saudara, ke sorotan lainnya, otoritas Tiongkok memasang lampu laser baru di sepanjang jalan tol dekat Jinan, Tiongkok Timur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi yang mengantuk. Pancaran sinar laser berwarna membentang di jalan tol pada malam hari saat kendaraan melintas. Pejabat Tiongkok telah menguji berbagai langkah keselamatan jalan dalam beberapa tahun terakhir dengan fokus khusus pada jalan tol pedesaan yang panjang. Upaya mengatasi kecelakaan karena untuk kali ini mencakup fitur desain jalan yang bertujuan menjaga kewaspadaan pengemudi hingga sistem dalam kendaraan yang mendeteksi tanda-tanda kelelahan dan memberi peringatan. Sejumlah ahli keselamatan jalan memperingatkan bahwa efek visual yang terlalu terang menjadi atau bisa menjadi distraksi bagi pengemudi.
Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro berterima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.